Oke, udah aku rekam. Kali ini kita akan bicara tentang belajar penjumlahan untuk anak-anak balita atau kalisto untuk balita. Lebih ke penjumlahan ya, karena kemarin kan materi tentang penjumlahan. Jadi kita belajar tentang penjumlahan. Mami maaf, aku pakai masker karena lagi flu, terus mata juga lagi bengkak kan habis menangis kemarin kan orang tua lagi sakit kan. Jadi mohon maaf. Jadi kita akan belajar penjumlahan untuk balita. Ini bisa mami-mami itu apa buat anaknya itu bisa dipraktekkan kok. Yang pasti, yang pertama sebelum penjumlahan ini dimulai, yang pertama anak itu harus bisa ngomong 1 sampai 20, hafal gitu paling tidak 1 sampai 20, karena angka 1 sampai 20 ini yang paling susah buat anak-anak. Soalnya kalau setelah 20 itu cuma mengulang 21, 22 terus sampai nanti itu tetap mengulang. Yang susah itu anak anak angka 1 sampai angka 20 karena ada 11, 12, 13, 14, 15, 16 sampai 20 gitu. Kalau yang jadi pastikan anaknya sebelum belajar hitungan, pastikan anaknya sudah belajar udah bisa mengucapkan 1 sampai 20 dan tahu bentuknya. Jadi misalkan nih ya, bentuknya 2 itu apa? Jangan dibaca 3, bukan dibaca 4. Jadi kalau angka 2 ya angka 2 gitu. Dia tahu pasti karena ini matematika kan ilmu pasti. Jadi kalau ilmu pasti itu paling tidak momi-momi harus eh, tahu. Jadi nggak bisa diganti-ganti kalau ilmu pasti itu matematika. Terus yang kedua, anak itu tahu angkanya kan ya. Jadi kalau misalkan angka 2 tadi, ya bener-bener angka 2 bukan angka 3. Jadi gini, misalkan ya, ini kita kita pakai tangan. Pakai tangan ya. Angka 3. Ini kalau ini angka berapa nih? Ini angka berapa, Mami-Mami? 3. Ini angka, iya, angka 3. Kalau gini, angka berapa? 3 juga sih. Ini angka berapa? 3 juga. 3, iya betul. Tapi anak-anak kadang kalau sudah kadang belajar pakai tangan ya, pakai tangan. Ini kadang-kadang dia hitung ini 8. Ini angka 8. Ya enggak? Ini dia bingung kadang-kadang. Ini apa ya? Kalau ini dia taunya ini 3. Ini pasti 3 gitu loh. Anak-anak taunya ini 3. Tapi kalau gini, dia tuh bingung berapa. Sama ini tuh dia bingung berapa. Sebenarnya penjumlahan apa angka Putus-putus. Mau meja nge-freeze. Mami Eca lagi menjadi bisa nggak bapak ya? ya? Halo? Putus-putus, Mbak. Putus-putus, Momca. Nggak apa-apa, Mamca. Yang penting cintaku untukmu nggak putus-putus. Putus-putus nggak ya? Ini udah enggak. Tadi putus-putus. Oh ya, maafkan ya sinyal di pedalaman begitu. Oke, kita kembali lagi ya. Tadi sampai mana tuh? Sampai 3 ya. Ini 3. Bentar, masih nge-lag. Aku malah ngilang, malah kabur. Saya masih bisa ngerekam. Bisa denger ya yang ini ya. Sama Momca. Mikrofonnya belum dinyalain. Dodol.
Ya udah, ya udah. Ini kita tiga. Ini kayaknya ini anak bisa menyebutkan ini tiga, ini tiga gitu loh. Jadi jangan sampai mereka bingung gitu loh sama angka. Sebenarnya bisa pakai kayak pensil gitu kan, berjejer gitu, lidi gitu biasanya kalau zaman dulu ya. Cuman anak kita nggak bisa gitu loh sampai 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 kayaknya kasihan kalau pakai alat nanti tuh dia kan ketergantungan gitu loh. Karena matematika tuh sampai nanti kan kalau misalkan dia ketergantungan kayak baca tabel atau pakai alat-alat ini agak susah. Jadi memang dia harus mengandalkan tangan menurut aku ya. Yang paling gampang untuk diingat tuh tangan atau pakai hati. Misalkan dua di 2 tambah 5, dua di hati, 5 di tangan gitu loh. Kayak gitu kan biasanya kalau anak TK ya. Ya bener bener nggak mami yang guru. Nah cuman Betul. paling enggak tapi sekarang kita emang ngandalin tangan karena sampai nanti tuh anak-anak kan belajar pakai tangan. Jadi tangan itu kita pakai perkalian, menghitung bulan gitu kan, menghitung bulan Januari, Februari gitu kan. Jadi kita pastikan kita manfaatin anggota tubuh aja sih. Jadi jangan sampai dia harus ngeluarin kaki gitu kan. Jangan. Jadi biar nggak tergantungan sama satu alat, jadi kita pakai tangan karena matematika itu kan sampai nanti. Kalau mereka nggak menguasai penjumlahan 1 sampai 20, penjumlahan, pengurangan itu akan berat ke perkalian, pembagian dan seterusnya. Gitu. Pecahan segala macam itu kan susah. Gitu. Jadi pastikan untuk emang anak pertama 1 sampai 20 harus bisa. Terus udah gitu dia bisa bedakan angka. Maksudnya angka 1, 2, 3 tuh kayak gimana, tangan kayak gimana, ini angka 2, ini angka 2, ini angka 2 gitu loh. Terus udah gitu yang ketiga, anak itu bisa proses menghitung maju. Maksudnya begini, menghitungnya itu ya 2, jadi nggak semua tuh dari 0 atau dari 1. Kan semua anak-anak belajar berhitung 1, 2 gitu kan ya. Jangan. Nah, nggak apa-apa. Pertama itu memang, tapi nanti ajarin anak juga dari 2. Misalkan 2 sampai 6. 2, 3, 4, 5, 6 gitu loh. Jadi jangan sampai anak misalkan ditanyain setelah angka 3 menghitung maju, karena kita penjumlahan kan, bukan menghitung mundur. Penjumlahan, anak menghitung maju 3 ke 5, anak bingung harus dari satu lagi gitu kan kasihan gitu. Matematika, iya kayak matematika tuh lebih ke kayak ngafal luar kepala sih kalau menurut aku ya. Jadi kalau misalkan kalau anak-anak penjumlahan pengurangan itu udah fasih, aku yakin banget ke ke, ke lainnya gitu, ke misalnya ke perkalian, penambahan, pecahan, bilangan bulat, mundur ke minus gitu, itu dia akan lebih gampang menurut aku ya, menurut aku pribadi gitu. Yang penting dasarnya harus sampai 20, anak-anak udah bisa meng, menulis gitu kan, aslinya bukan menulis, udah tahu gitu loh angka-angkanya sampai 20, itu benar-benar bisa, terus dia bisa bedakan angkanya 1, 2, ini 1, 2, 3 gitu kan, itu bisa dengan berbagai cara dia bisa membedakan angka, terus dia juga bisa menghitung maju, misalkan dari 2, 3, 4, 5, karena kita penjumlahan bukan pengurangan gitu kan. Terus apa ya? Aku sekarang mau praktekkan caranya menghitung untuk anak TK ya. Kita pakai tangan kita ya. Kita pakai tangan kita ajarin anak. Jadi kalau kalau aku sih gini sih. Kayak gini ya, aku gini. Ngajarinnya anak aku tuh gini dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau anak aku enggak, belajarnya gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu dia. Atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama aja sih sebenarnya, cuman gimana nyamannya anak-anak sih. Sekarang kita coba 2 tambah 5. Kalau mau Mumi gimana? Kalau biasanya kalau anak TK, kalau 2 tambah 5. 2 di hati, 5 di tangan.
Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Bener ya? Atau 3 tambah 2, 3 di hati, 2 di tangan. 2 tambah 3 tadi ya? 3 tambah 2 apa ya? 3 tambah 2 ya? 3 di hati, 2 di tangan. 3, 4, 5. Seperti gitu. Tapi ada yang cara beda juga. Ini mau pakai yang mana aja sih sebenarnya, sama aja. Tergantung anaknya sukanya yang mana dan lebih ngertinya di mana. 2 tambah 3. Jadi kan dia 1, 2, 1, 2, 3. Kan gini ya, 3 ya. Berarti yang belum kan angka 2-nya. Setelah 2 berapa? 2. Jadi kita ngambil yang angka 2-nya. 2, 3, 4, 5. Gitu. Misalkan 7 tambah 3. 7 tambah 3. 7 kan 1. Anaknya hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Udah 7 kan? Tambah 3. Berarti kita anaknya ngitung dari 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti gitu. Jadi sebenarnya sebenarnya hampir sama dengan 2 di hati, 7 tambah 3 ya, 7 di hati, 3 di ini. Gitu. Sebenarnya sama aja, hampir sama. Cuman anaknya lebih senang yang mana mempraktekkan, karena ini kayak hampir sama kayak pelajaran matematika. Anak-anak tuh harus apa ya, bisa mengeksplorasi tangan-tangan mereka untuk menghitung matematika, dan karena itu akan dipakai sampai nanti gitu. Apalagi untuk anak-anak kelas TK dan kelas 1 SD gitu, itu kepake banget soalnya. Pelajarannya cuma seputar penambahan, pengurangan, perkalian awal kok, sama pembagian ada sih. Kalau kelas 1 kayaknya aku lupa, kayaknya ada. Tapi yang awal-awal kayak 1 sampai 2 sampai 3 doang gitu nggak salah. Terus ya itu mau lagi ya, kita ulang lagi ya. 5 tambah 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Tambah 3 kan tadi ya. Berarti setelah 3 yang dihitung. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu. Sama dengan 5 tambah 3. 5 tambah 3. Berarti 3 tambah 5 ya kalau di PAUD. 3 di hati, 5 di jari. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama aja kan sebenarnya. Dan itu memudahkan untuk anak-anak menggunakan jari-jarinya. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Iya, kalau dulu kan harus menghafal perkalian itu memang harus sih. Kayak sekarang juga masih sih, ada yang begitu juga masih. Tapi emang dasarnya sih emang penambahan, pengurangan itu sih. 2 ini tuh memang harus bener-bener toktil. 1 sampai 20 tuh harus toktil, harus di luar kepala gitu. Jadi kalau udah di luar kepala itu udah bisa, nanti ke depannya itu akan lebih gampang gitu. Oh, di hati. Jadi mungkin 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 biasanya nanti di kelas gurunya akan mengajarin gitu loh, mengajari. Ini kita nyari pengajaran yang sejajar sama anak, sama di sekolah gitu. Jadi guru di sekolah itu mengajari anak, di rumah ibu mengulangi gitu loh, dengan soal-soal yang berbeda gitu. Jadi bukan bukan berarti kita bertentangan. Kalau kita bertentangan akan sulit anak-anaknya itu me, apa me, itu menghafalnya gitu, mengingatnya gitu. Kasihan ke anaknya juga. Jadi kita cari pengajaran yang sesuai sama anak. Kalau di TK biasanya sih seperti itu, mobil case diajarinya. Jadi 2 tambah 3 gitu kan ya, 2 tambah 3. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 gitu loh. Kalau ya ini kalau saya di rumah ya maksudnya. Kalau yang di sekolah kan gini, misalkan 2 tambah 3.
2 di hati, 3 di tangan. Jadi 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau di aku kan ya hampir sama, cuman jadinya kalau 2 tambah 3 berarti aku 2 tangannya, 2, 2 tambah 3 ya. 2 tambah, aku jadi bingung. 2 tambah 3. Jadi 3, 3, 4, 5 gitu. Sebenarnya sama sih, tapi kan selaras paling tidak. Dan ini akan berasa di pengurangan biasanya. Karena cara di TK itu mundur, hitung mundur. Bener nggak? Memuni biasanya, memuni ya? Hitung mundur nggak kalau di TK? Nah itu suka 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 keliru anak-anak pas waktu pengurangan gitu loh. Tapi dengan pakai jari, nanti anak-anak itu kan bisa bisa meminimalisir, meminimalisir lah paling tidak. Saya yakin kalau pakai jari, walaupun di hati atau pakai cara tadi yang seperti saya, tapi pengurangan mundur itu akan apa diminimalisir gitu loh. Yang penting penjumlahannya, cuman kita kan sekarang lagi materi penjumlahan gitu kan. Jadi penjumlahannya seperti itu. Seperti itu aja sih sampai sekarang. Kalau cara di hati, maksudnya di hati yaitu mungkin nanti gurunya ngajarin juga sih Mom Bilkis di sekolah. Di hati tuh dipanggil di hati, apa disimpan di hati gitu. Diingat di hati, padahal diingatnya di kepala ya. Diingat, misalkan 2 tambah 3, 2 di hati, 3 di tangan, 2, 3, 4, 5. Gitu. Atau 2 di hati, 2 di tangan, tambah 3. 3 setelah 3, 4, 5. Sama aja sih. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau di hati tuh emang biar sebenarnya tuh lebih memudahkan guru untuk mengajarkan, membantu anak untuk mengajarkan hitungan maju selanjutnya. Gitu. Makanya sebelum belajar hitungan, pastikan anak-anak bener 1 sampai 20 tuh udah hafal gitu. Udah hafal, udah tahu bentuknya, udah bisa hitung maju, udah bisa membedakan. Soalnya kalau misalkan mereka hitungan dulu tanpa bisa membedakan 1 sampai 20 atau 1 sampai 20, itu akan berasa di anak juga sih. Jadinya kita kayak ya mungkin memaksa gitu jatuhnya kan. Jadi pastikan dulu sebelum anaknya belajar penjumlahan, pastikan anaknya benar-benar sudah mengerti. Kalau angka 12 itu seperti ini dibaca 12, nggak bisa 13. Soalnya saya suka pastikan matematika itu ilmu pasti. Jadi kamu nggak bisa beda satu angka aja salah gitu loh. Jadi kalau kamu salah menghitung, pasti kamu salah jawabannya. Itu aja sih kalau aku sering tak ulang seperti itu. Dan anakku pasti sampai sekarang suka ngulang. Oh iya, matematika kan ilmu pasti gitu. Kalau hafal 1 sampai 20, pastikan anak 1 sampai 20 aja pokoknya. Soalnya kalau 1 sampai 20 udah hafal itu enak gitu loh. Maksudnya soalnya kan setelah itu pengulangan. Jadi kan 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, ngulang lagi. 41, 42, 43. Tapi kalau angka 1 sampai 20 itu kan berbeda. Satu ada 11, 12, apalagi belasan kan. Anak-anak kan pasti bingung. Kok 1 sampai 10 sih oke. Tapi setelah itu anak-anak kan bingung 11, 12, 13, 14, 15 sampai 20. Setelah itu mereka balik lagi ke 0, ke angka 1 sampai 10 lagi. 21, 22. Jadi pastikan 1 sampai 20 aja. Dan kalau kalau aku boleh saran, hitungan 1 sampai 20 itu pastikan anak-anak juga mengerti gitu loh. Karena itu juga jadi bahan. Misalkan 12 kurangi 7, 5 gitu kan. 16 kurangin 7 gitu. 19 kurangin 8. Nah, yang agak-agak susah kan seperti itu. Itu tapi nanti ya kelas 1. Kalau sekarang karena kita belajar untuk kalistung anak TK, lebih baik ya memang kita pastikan anak-anak 1 sampai 20 tahu bacaannya, tahu hurufnya, tahu bentuknya gitu loh.
Jadi saat mempraktekkan jari matika atau jari-jari ini, itu anak lebih mudah gitu loh. 3 tambah 2, kok aku kok 2 tambah 3 terus ya? 4 tambah 6. 4 tambah 6. 1, 2, 3, 4. Berarti kan sekarang 6-nya. 6, 7, 8, 9, 10. Coba deh, Momi praktekin deh di rumah. Sekarang praktekin deh. Ada yang mau ini nggak? Ada yang mau nyoba nggak? Mau di kamera nggak? Yuk, boleh loh kalau misalkan mau ini. 7 tambah 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tambah 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8 tambah 5. 8 tambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Seperti itu. Angkanya sama dan selaras sama pelajaran sekolah sih kebetulan. Jadi kalau misalkan anak-anak di hati, ya aku pakai ini aja sih sama. Dan anaknya bisa memahami juga karena kalau kalau nanti ke pengurangan agak berat. Soalnya kalau yang di hati itu kalau misalkan anaknya nggak bisa hitung mundur. Kayak gini, kayak 5 di hati, 5 di hati, 5 kurangin 3 ya. 5 kurangin 3. 5, 5, 5, berarti kan kurangin 5 kurangin 3. Kan dia belum bisa gini 5, baru dia bisa 3. Kadang soalnya 5, 4, 3, 2, kayak gitu. 5 kurangin 3. 5 kurangin 3, berarti sisa 3 kan? 5, 4, 3, 2. Jadi agak susah itu pengurangan sebenarnya sih. Tapi karena kita sekarang lagi belajar penjumlahan, mungkin next kita belajar untuk pengurangan. Tapi paling tidak, mami-mami di rumah tahu bagaimana caranya mengajar anak pakai jari yang bisa diterima anak dan selaras dengan pelajaran TK. Soalnya kalau misalkan kita nggak sama dengan pelajaran TK, misalkan dia kayak pakai sempoa, misalkan kita kasihin kumon gitu, atau pakai sempoa, yang pasti pelajarannya kan berbeda dengan yang diajarin sama di TK. Jadinya anak kadang suka bingung gitu loh. Tapi kalau yang pakai ini itu sama sih, sama dengan di TK gitu loh. Dan ini bisa diulang di rumah sendiri kan anaknya. Jadi yang penting anaknya ya Mom ya harus mau. Misalkan tuh 4 tambah 1. 1, dia harus ngomong 1, 2, 3, 4. Tambah 1. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu loh. Dia sendiri yang ngomong. Kalau Momi yang ngomong susah. Karena yang nanti yang menjalankan kan anak, bukan Momi. Momi hanya perantara. Perantara biar anak tuh ngerti. Gitu. Jadi memang anak harus tahu. Atau dia pakai gini, 1, 2, 3, 4, 5. Yang penting dia tahu ini tuh bukan 8, ini 3, ini 3, ini 3. Karena kalau belajar jari matika, kalau misalkan dia nggak tahu bentuknya, akan susah. 3, 2, 2, 2, 2. Gitu. Atau 2, ini juga 2 kan? 2. Susah juga 2 gitu. Ya pokoknya dia tahu itu angka 2 gitu loh. 1, 1, 1, 1, 1 gitu. Ya, kita coba lagi ya. Eh, berapa? Berapa nih? Oh iya, bisa. Bisa Mom Osa. Yang penting berarti Mom Osa itu sudah sama dengan pelajaran di
di TK. Biasanya TK seperti itu kok. Nggak apa-apa, mungkin lebih sederhana ya Mom ya. Soalnya kalau aku kan waktu waktu itu, kalau aku nggak salah itu anak itu emang tahu penjumlahan dan segala macam itu memang dari sekolah gitu kan. Anak aku tuh anak aku tuh waktu TK tuh eh bukan ini ya, enggak dibilang pinter enggak, dibilang nggak pinter ya enggak gitu loh. Maksudnya ya sederhana aja lah, biasa standar lah aku menurut aku. Ya dia mengerti lah gitu paling tidak gitu kan, aku juga tidak memiliki perasaan lain untuk meminta dia untuk lebih gitu enggak, cuman memang em, dia tekun, bedanya tuh dia tekun, mungkin dia memang bukan anak pinter waktu itu tapi dia tekun, jadi kalau dia tekun dia bisa gitu aja sih. Jadi gimana pun anak Momi aku yakin kalau misalkan dia tekun dan dia mau pasti bisa gitu loh, intinya seperti itu, karena ini terbukti sama anakku sendiri gitu loh. Rata-rata aku memang bukan yang pinter pinter banget itu enggak, yang jenius itu juga bukan, tapi emang cuman satu, modalnya cuman tekun aja. Ya berarti lima, lima diingat, 5 tambah 3, 5 diingat, 5 diingat, 3 di tangan, 5, 6, 7, 8. Kalau aku tadi kan 5 tambah 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 diingat, 3 tambah 3, berarti setelah 3 apa? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau ngajarin anak belum masuk TK atau sekolah gimana ya? Nggak apa-apa, tapi pastikan anaknya tahu angka dulu aja sih, Mom, menurut aku. Kalau misalkan penjumlahan kan di TKB emang penjumlahan pasti diajarin kok, aku yakin. TKB tuh diajarin semua, TKA tuh belum. TKA tuh cuman kayak tracking, menghubungkan menghubungkan gambar gitu kan, atau menghubungkan apa gitu, kayak gitu-gitu aja sih kalau 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 di mana, kalau di TKA. Kalau TKB anak pasti diajarin karena anak harus siap SD yang pelajarannya emang harus bisa menghitung gitu loh, mau nggak mau kan soalnya gitu. Kita coba lagi ya, terakhir ya. Ada yang mau nyoba juga nggak? Mungkin bisa dipraktekkan yuk, pakai video mau? Apa malu-malu pasti? 4 tambah 5 aja ya. 4 tambah 5. 4, 1, 2, 3, 4. Susah ya, 4 gitu ya. 4 tambah 5, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu. Angka dulu atau menghafal urutan angka? Eh, angka dulu pasti. Jadi tahapannya berhitung itu angka dulu pastinya. Jadi pastikan anak-anak tahu angka satu tahu, angka dua setelah setelah tahu dia tahu bentuknya. Itu misalkan kalau bentuknya gini tuh 3, 6 itu ya 6 bukan 9 atau 8 gitu. Jadi mereka nggak salah. Tuh, terus udah gitu mereka udah tahu bentuknya kan, yang kedua. Yang ketiga, mereka bisa menghitung maju. Kalau mereka nggak bisa menghitung maju ya agak susah kan. Jadi pastikan emang anak-anak mengenal dulu 1 sampai 20. Biasanya tuh guru juga gitu kok. 1 sampai 20 dikenalkan dulu. Mereka tahu bentuknya, mereka menghitung maju, baru mereka akan diajarin penjumlahan. Gitu loh. Kayaknya sih hampir semua sekolah sama sih ya. Nggak apa-apa. 2 tahun, Mom, tenang aja. 1 sampai 5 aja udah bagus loh, sumpah. Nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa, paling nggak gini, nanti kalau udah 3 tahun anaknya misalkan nih ya, dia nggak tahu angka berapa, dia nggak bisa nyebutkan, tapi misalkan mau gini, tunjukkan angka 3, dia bener nunjukinnya angka 3, stek gitu, tunjukkan angka 4, anaknya tahu angka 4, walaupun dia nggak bisa nulis atau nggak bisa ngucapin misalkan, tapi dia udah tahu gitu loh, itu tuh bentuk angka 3. Nah itu salah satu cara untuk mengenalkan anak bentuk kan, bentuknya 4 ya bentuknya 4, matematika itu ilmu pasti, jadi nggak mungkin 4 tuh bisa jadi 6 gitu loh.
Matematika seperti itu soalnya. Nggak apa-apa. Jadi kan emang anak itu kan ada perkembangannya, Mom, gitu kalau di balita. Tapi nanti saat di TKB gitu kan, di TKB mungkin nanti kira-kira umur berapa ya? Umur 5,5 sampai 7 kali ya. Nah, dia akan diajarin penambahan pastinya, penambahan pengurangan. 1 sampai 10, 1 sampai 20 kalau nggak salah biasanya. Tapi dari 1 sampai 5 dulu, 1 sampai 10 dulu, baru nanti yang angka-angka besar. Jadi emang semua bertahap kok. Misalkan sekarang anaknya baru tahu angka 1 ya, ya nggak apa-apa gitu loh, misalkan gitu loh. Tapi nanti pelan-pelan ya anak bisa mau ngajarin. Biasanya tuh ya, kalistung itu bukan guru yang ngajarin dulu kok. Mami-mami biasanya ngajarin di rumah. Kalau aku dulu sering gini juga. Kalau kalau lagi ngobrol. Jadi sering diulang-ulang gitu loh, Mom. Jadi apapun yang diulang-ulang itu jadinya kayak habit. Ya itu saya terapin di dalam banyak hal. Misalkan nih kayak membaca aja ya, membaca BACA gitu. Baca, dia bisa. 1 tambah 3, 4. Lagi ngobrol lagi, misalkan lagi makan atau bukan lagi makan, lagi ikutan saya masak atau nyuci piring gitu, atau lagi nyapu. Saya tuh suka nanya-nanya iseng kayak gitu gitu loh. Dan itu jadinya ya anaknya jadi mengerti gitu loh menurut aku. Dan itu membantu. Keren loh, keren loh. Anaknya udah banyak loh. Di angka umur belum 2 tahun udah bisa ngafal banyak, itu udah bagus, Mom. Anakku 3,5 tahun belum belum apa-apa gitu. Tapi nggak apa-apa, kita kan masih belajar, namanya namanya juga proses. Pokoknya anak-anak apa ikutkan dalam proses apapun gitu loh. Aku yakin kalau anak ikutan proses itu akan diingat, diingat prosesnya, diingat caranya gitu kan. Itu akan terlihat sampai nanti gitu loh. Prosesnya, ikutin prosesnya aja, nikmati. Iya, matematika tuh nggak PHP karena ilmu pasti. Jadi kalau udah 1 tambah 5 itu 6, ya sudah, kamu nggak akan bisa ngubah tuh jadi 8 gitu loh. Kecuali kamu di bahasa Indonesia, kalau sampai 1 tambah 1 tuh bisa jadi 5 juga bisa gitu kan. Kalau di pelajaran lain mungkin, tapi kalau di pelajaran matematika nggak bisa. Ilmu pasti gitu loh. Aku juga senang sih sebenarnya matematika, tapi nggak tahu lebih senang biologi dulu waktu itu. Kimia, kimia biologi. Sekarang udah lupa semuanya. Anak laki sama perempuan? Enggak, sama kok. Insya Allah sama. Sama kok, sama. Tapi aku kurang tahu ya kalau em, tapi kalau cara-caranya sama kok sih, Bom. Maksudnya kan aku nggak punya patokan untuk anak perempuan. Tapi kalau menurut aku patokan kalau misalkan cara menghitungnya itu sama kok. Mungkin mungkin lebih ke kalau, dan aku yakin ya, tahu nggak, anak perempuan itu lebih pinter loh rasanya, bener. Waktu TK tuh ya, anak perempuan itu kayaknya tuh pinter semua menurut aku. Sedangkan anak laki-laki tuh yang pinter ya yang menonjol, ya kelihatan menonjol gitu loh, menonjol banget. Tapi lebih banyak anak laki-laki yang biasa itu, standar itu, termasuk anakku gitu. Jadi jadi emang standar banyak banget. Sedang anak perempuan itu tuh rasanya tuh kayak pinter-pinter semua, pinter ngomong, pinter pinter misalkan teka-teki, mereka tuh bisa memecahkan masalah, menghitungnya mereka pinter gitu loh. Jago lah pokoknya waktu waktu saya lihat anak-anak perempuan di sekolah sekolah TK anak saya. Sebenarnya pinter-pinter gitu rasanya kalau perempuan dibandingkan anak laki-laki gitu. Tapi tapi anak laki-laki bukan nggak bisa. Karena aku udah bilang, anakku tuh nggak pinter gitu loh. Anakku nggak pinter, tapi dia tekun gitu loh. Jadi mungkin kalau anak laki-laki kan emang agak terlambat, aku mikirnya. Jadi mungkin ada masanya dia akan apa ya, akan bisa menangkap pelajaran dengan baik gitu loh. Jadi ada masanya. Jadi nggak usah takut. Ya rentang fokusnya berbeda gitu kan. Tentang fokusnya, tentang fokus tuh kan tergantung masing-masing ya, kalau aku mikir ya. Itu
lebih ke apa ya? Lebih ke anaknya sendiri-sendiri sih menurut aku. Tapi kalau anak cewek ya, kalau anak cewek tuh rasanya tuh pinter semua. Kalau waktu TK pinter ngomong, pokoknya pinter deh. Tapi anak cowok emang lebih lambat, tapi bukan berarti dia nggak bisa gitu loh. Aku yakin itu. Jadi kalau anak laki-laki emang harus lebih ditekunin, kecuali yang emang udah kelihatan pinter ya. Beda loh ya. Waktu TK, anak TK anak cowok yang kelihatan pinter banget itu pasti nanti akan lebih pinter gitu. Tapi nggak tahu, kita patokannya di kelas 3 dan kelas 4 kalau anak cowok itu ya. Anak-anak cowok gitu. Jadi kalau misalkan bukan anak cowok aja sih, anak cowok sama cewek sih ya. Patokannya di kelas 4, di kelas 3. Kalau dia pas kelas 3 mulai mundur pelajarannya gitu, mulai nggak nangkep pelajarannya, berarti mungkin waktu kecilnya terlalu lelah untuk belajar gitu loh. Patokannya kelas 3, kelas 4 lah. Tapi kalau anak tapi kalau anak laki bukan berarti nggak bisa. Berarti aku harus gimana, Mom? Takutnya anak nanti nggak bosen belajar. Enggak. Kalau anak laki ditekunin aja, sering diulang. Tetap sama, mau laki mau perempuan kataku sama. Tetap harus sering diulang, harus sering jadi kebiasaan gitu kan. Jadi kalau misalkan kita kasih motivasi juga. Kita kan tugasnya kan memotivasi anak gitu loh. Masa kamu mau diemin aja, anaknya diem aja terus nggak belajar gitu kan, mau besoknya ulangan kamu diem aja, terserah lah, bebas aja gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Aku yakin semua ibu sama kok perasaannya. Aku yakin semua ibu-ibu di sini walaupun bilang aku tuh nggak peduli gitu anakku mau nilainya berapa, tapi aku yakin setiap ibu ini pasti melakukan hal yang terbaik buat anaknya gitu kan. Jadi apapun jalannya gitu kan, apapun jalannya yang mau Momi lakukan buat anak, aku yakin juga Momi juga pasti tahu. Apapun yang mau ambil langkah sekarang, itu akan menentukan langkah berikutnya. Itu aja sih. Jadi apapun langkahnya, kita kembalikan lagi sama Momi semua. Jadi kalau yang punya anak laki, ya ditekunin aja anaknya laki gitu kan. Jadi nanti dia juga akan bisa kok. Maksudnya bisalah menangkap pelajaran walaupun mungkin lebih lambat daripada anak perempuan. Anak perempuan tuh emang lebih cepat kok dalam banyak hal saat kecilnya, lebih pintar ngomong gitu kan ya, berhitung, lebih pintar pokoknya. Motorik halusnya juga lebih cepat gitu kalau anak perempuan gitu dibandingkan anak laki yang mungkin anak perempuan itu tulisannya aja udah bagus gitu kan ceritanya. Tapi kalau anak laki-laki tulisannya tuh ya sampai kelas 3 4 tuh masih bisa cakar ayam kok gitu. Jadi jangan takut. Om jangan takut gitu loh. Semua tuh bisa. Asalkan ya emang harus dijadikan kebiasaan aja gitu. Itu sih yang aku pengen tanemin. Jadi gimana pun anaknya ya diterima. Tapi bukan berarti kita berdiam diri saja kan gitu kan. Apalagi buat anak gitu loh. Pokoknya itu ya Mam ya, penjumlahan ya. Berarti udah tahu ya. 6 tambah 4. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah 4. 5, 4 ya, 4 kan? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu. Mau cara gimana? Mau pakai gini dulu boleh. Mau pakai gini dulu boleh. Gimana anaknya yang suka ya, bukan gimana ibunya. Pokoknya anaknya yang suka yang mana kita kepakai. Baiklah, ada pertanyaan lagi, Mami? Itulah penjumlahan buat anak TK yang pasti hampir sama dengan penjumlahan yang diajarin oleh guru di TKB biasanya kalau untuk penjumlahan ya. Untuk kalistung tuh di TKB karena baca kalistung tuh di TKB semua ngejarnya. TKA tuh nggak ada. Apalagi PAUD nggak ada. Gitu. Jarang lah yang seperti itu. Ada mungkin tapi nggak, tapi mungkin jarang. Terus untuk itu ya ini bisa mengajarkan buat anak karena tangan ini salah satu eh, kuasa Tuhan buat kita manfaatkan untuk makan termasuk untuk belajar. Jadi banyak manfaat tangan yang harus kita bisa pakai gitu. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan karunia Tuhan. Kan buat berdoa juga seperti itu. Kadang-kadang saya sering, ayo kita berdoa. Kita kan berdoa ya, belajar gitu kan ya. Udah belajar,
udah belajar timnya kan itu doa, ya udah doa, amin kan, amin. Ini lagi kan masih itu lagi 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Tapi itu ya nggak apa-apa. Jadi itu cuman biar anak-anak hafal, hafal tangannya tuh ada jarinya tuh ada 10, bisa menghitung sampai banyak angka gitu loh. Itu aja sih. Dan itu bisa memanfaatin untuk kalistung untuk anak TK ya hanya sebatas itu aja dulu ya sampai 20 bisa menghitung maju, tahu bentuknya dan yang tadi aku contohin seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi mami-mami semua? Aku lihat di sini tidak ada. Oke. Udah itu aja sih. Karena paling enggak itu harus dipraktekkan, bukan cuma didengarkan. Praktekkan. Ingat, praktekkan 5 tambah 2. Kok 5 lagi? 4 tambah 2 ya. 4. 1, 2, 3, 4. 4 tambah 2. Berarti setelah 2. 2, 3, 4, 5, 6. Sama kok. Baiklah, itu aja kalau gitu. Terima kasih mami yang menonton. Nanti aku kasih rekamannya di grup ya. Maaf kalau kurang-kurang. Semoga bermanfaat belajar penjumlahan buat anaknya. Eh, yang pasti itu harus diulang-ulang. Kalau nggak diulang-ulang susah. Pelajaran apapun, kegiatan apapun, kalau nggak diulang-ulang dan jadi kebiasaan, ya bakal hilang begitu saja pokoknya. Jadi jangan lupa ya di apa itu di apa diulang-ulang matematika ini karena matematika ingat matematika ilmu pasti pasti harus kalau angkanya 1 jawabannya pasti 1 jawabannya nggak mungkin jadi 2 gitu. Oke itu aja maaf kalau ada kurang-kurang ambil baiknya kurangin nggak enaknya dan semoga kita membawa kebaikan buat anak-anak kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah. Aku berhenti rekam. Stop.